Saya ini dari TNI, perwakilan dari TNI, di mana untuk pelaksanaan persiapan tes itu mungkin ada pertukaran antara Serdiknya Sespimti dengan Serdiknya Sesko TNI. Kebetulan ya kami dengan bangga sekali bisa mewakili dari TNI untuk bisa melaksanakan Sespimti. Awal-awal itu kami diberikan ilmu tentang bagaimana masalah mentalitas kita itu meningkatkan gitu. Semua yang masuk di Sespimti ini mentalnya bagus semua kan gitu. Tapi kita diberikan penambahan lagi supaya kita semakin meningkat lagi. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, mentalitas kita menjadi baik kan itu. Karena kembali lagi dengan mentalitas yang baik diharapkan ke depan mendapatkan pimpinan yang jauh bisa lebih bijaksana. Supaya bisa membuat suatu strategi kan itu, bagaimana Polri ini bisa menciptakan suatu perwira-perwira yang tangguh ke depan kan gitu, menjadi seorang pimpinan secara nasional. Ada tes SMAPTA itu kesegaran jasmani, di mana bisa ada lari, renang, terus pull up, push up itu aja. Terus yang kedua kita psikologi juga, dan yang terutama paling utama itu adalah tes akademi, di mana itu yang paling persentase paling tertinggi untuk penilaian kita untuk bisa masuk Sesko TNI dan Sespimti. Apabila salah satu tahapan itu tidak memenuhi syarat, kompensasinya kita harus siap-siap untuk tidak lulus, tidak dipanggil. Yang terpilih masuk Sespimti 19 orang dari TNI ya, gitu ya? 7 orang dari Angkatan Darat, 6 orang dari Angkatan Laut, dan 6 orang dari Angkatan Udara. Sobat Polri, mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang sekolah staf dan pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia atau Sespim Polri, Sespim Lemdikat Polri. Sespim Polri ini membawahi 3 sekolah, yakni Sespiman, Sespimen, dan Sespimti. Sekolah staf dan pimpinan dan Sespimti Polri ini merupakan pendidikan dan pelatihan staf dan kepemimpinan tingkat tinggi bagi perwira Polri maupun penegak hukum lainnya. Lalu bagaimana detailnya mengenai persiapannya untuk masuk ke dalam Sespimti? Saat ini sudah ada bersama kami di podcast Polri Presisi peserta didik Sespimti angkatan 33, yakni Pak Calvin Simanjuntak dan juga Pak Pramuja Sigit dan Pak Beni Rusdianto. Mungkin langsung aja kita mulai Pak perbincangannya. Kita mungkin ingin mengetahui, mungkin sudah menjadi suatu kebanggaan juga ya dari bapak-bapak ini telah bergabung di Sespimti begitu. Sebetulnya persiapannya apa saja Pak untuk bisa masuk ke dalam Sespimti ini? Ya, terima kasih. Mbak Tari, kita mau menyampaikan apa-apa saja yang menjadi persiapan kita untuk melaksanakan Sespimti ini. Sebenarnya saya ini dari TNI, perwakilan dari TNI, di mana untuk pelaksanaan persiapan tes itu sebenarnya yang sudah disampaikan yang sudah disesuaikan dengan Sesko TNI. Namun pada pertengahan jalan hanya ada bersifat resiprokal, di mana mungkin ada pertukaran antara Serdiknya Sespimti dengan Serdiknya Sesko TNI. Nah itu mungkin di sana mungkin pas kebetulan kita ada program itu, kebetulan ya kami dengan bangga sekali bisa mewakili dari TNI untuk bisa melaksanakan Sespimti. Baik, ini sebelum Pak Beni sudah bergabung di Sesko TNI. Sebelumnya masih tes Sesko TNI. Masih proses seleksi ya, begitu ya Pak. Betul. Persiapannya apa aja Pak bisa akhirnya masuk dan lolos begitu ke dalam Sespimti ini? Pasti sangat menarik ya. Laris ya. Persiapannya banyak sekali lah. Kita persiapan setahun juga. Terutama untuk setahun, kita persiapan setahun sebelum pelaksanaan tes. Ya, kita ada 2 tahap tes. Yang pertama tes di matra masing-masing, di mana ada matra darat, laut, dan udara. Setelah di seleksi tersebut ada beberapa, ya mungkin kita program itu mungkin ada tes SMAPTA itu kesegaran jasmani, di mana bisa ada lari, renang, terus pull up, push up itu aja. Terus yang kedua kita psikologi juga, dan yang terutama paling utama itu adalah tes akademi, di mana itu yang paling persentase paling tertinggi untuk penilaian kita untuk
bisa masuk Sesko TNI dan Sespimti gitu. Itu artinya ada 3 tahapan begitu ya, jasmani, terus mungkin rohani juga dan akademis. Yang pertama saya tulis satu lagi Kesehatan ya. Dan itu prosesnya setahun ya Pak. Betul. Ada course-nya mungkin sebelum mengikuti seleksi itu? Sebenarnya sih ya itu tadi persiapan dari 1 tahun itu kita harus prepare juga, prepare kesehatan kita juga, prepare jasmani kita juga. Ya akhirnya itu tadi tahapan-tahapan itu yang harus kita jalankan. Apabila salah satu tahapan itu tidak memenuhi syarat, kompensasinya kita harus siap-siap untuk tidak lulus, tidak dipanggil. Oke, bagaimana itu Pak Benny ceritanya dari Sesko TNI tapi bisa beralih ke Sespimti? Ya, itu tadi saya sampaikan juga. Sebenarnya ada program resiprokal antara TNI, pertukaran ke TNI dan Polri ini, di mana pelaksananya dari awal dari 2017. Kalau saya pengetahuan saya gitu ya, 2017 ini dari terbatasnya dulu tuh hanya baru 3 orang. Mungkin sampai sekarang ini paling lumayan banyak 19 orang ini yang untuk pertukaran ini. Gitu. Dari TNI sendiri berapa banyak yang diterima Pak? Apakah ada batasan peserta begitu? Pesertanya kemarin yang kalau Sesko TNI itu ada 160 orang kalau tidak salah. 160 orang. Lalu yang terpilih berapa orang Pak? Yang ikut Sespimti itu 19 orang. Yang terpilih masuk Sespimti 19 orang dari TNI gitu ya? 7 orang dari Angkatan Darat, 6 orang dari Angkatan Laut, dan 6 orang dari Angkatan Darat. Baik. Lalu apa saja sih Pak yang dipelajari selama mengikuti sekolah mungkin ya, sekolah Sespimti ini? Jadi ini Mbak, sama seperti di sekolah-sekolah umum sebenarnya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu secara teori maupun secara praktek, kita semua mendapatkan itu. Nah, karena kita masih awal ini, ya. Jadi yang utama kami kemarin itu awal-awal itu kami diberikan ilmu tentang bagaimana masalah mentalitas kita itu meningkatkan itu. Semua yang masuk di Sespimti ini mentalnya bagus semua kan itu. Tapi kita diberikan penambahan lagi supaya kita semakin meningkat lagi. Oke. Bagaimana caranya? Yaitu itu Senin sampai Jumat Pak sekolahnya. Ada waktu. Jadi pembelajaran khusus untuk mempelajari masalah ISQ kan gitu. Dia lebih ke ISQ memang ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, mentalitas kita menjadi baik kan itu. Karena kembali lagi dengan mentalitas yang baik diharapkan ke depan mendapatkan pimpinan yang jauh bisa lebih bijaksana. Oke, jadi selama 7 bulan itu dipelajari memang untuk mentalitas dari pihak kepolisian dan TNI juga ya. Termasuk di dalamnya ya Pak? Di dalamnya. Berarti subjeknya apa saja itu Pak? Memang pure tentang mental semua begitu? Oh tidak. Apakah Saya ada sampaikan public tadi speaking juga? Ada bicara masalah teori dan praktek. Ya. Awalnya kita dikuatkan masalah, saya bilang dikuatkan ya, dikuatkan kembali masalah mentalitas kita kan itu. Setelah itu baru beragam teori-teori. Ya. Apa saja Pak teorinya? Oh macam-macam, ada bicara masalah teori tentang kepolisian, teori tentang bagaimana kita bermasyarakat kan itu, banyak ya teori di situ kan itu. Ya kemudian bagaimana kita melakukan strateginya, terus kemudian bagaimana implementasi nanti di lapangan gitu. Berarti lebih ke arah gimana mengajarkan dari peserta didik Sespimti ini untuk mendeliver atau berkomunikasi dengan masyarakat begitu ya, dari sisi yang lebih humanis mungkin. Tapi saya masih penasaran nih Pak Sigit, subjeknya itu selain yang EQ mungkin ada public speaking atau mungkin hal-hal lainnya. Jadi aktivitasnya selama mengikuti program Sespimti ini apa saja selama 7 bulan ke depan? Nah, yang saya sampaikan tadi ada teori dan praktek kan gitu. Itu nanti ada part-partnya kan gitu. Berapa lama untuk mengikuti kelas teorinya? Itu ada pembagiannya. Tapi yang jelas untuk awal kita diperkuat dari mental dulu kan itu. Kemudian nanti secara bertahap kita diisi dengan berbagai macam ilmu ya. Yang bagaimana kita bisa membuka wawasan kita menjadi lebih luas kan gitu. Dan kita karena kita di sini disiapkan untuk perwira tinggi, kita supaya bisa membuat suatu strategi kan itu. Bagaimana Polri ini bisa menciptakan suatu perwira-perwira yang tangguh ke depan kan gitu. Menjadi seorang pimpinan secara nasional. Tangguhnya nggak hanya di fisik, tapi memang di mentality juga ya. Lebih ada ininya gitu.